Tapi Luga nggak lolos karena dia nggak sanggup jadikan Yesus RT, harus jadi raja. Iya. Aja lo sih. Alaro mesti dampennya pelipekan eka menjo. Apa nukana? Apa nukana? Anjo raja di atas raja. Ngapa nakul deh? Anjari RT nakul ngapa na kul jadi raja? Cece pemari. Nyogoki gurunda nyogoki. Dengan kuasa apa para nabi membuat mujizat? Silakan dijawab. Kalau emang pinter silakan dijawab. Serapim. Kerubim. Dengan kuasa apa para nabi membuat mujizat? Silakan dijawab. Kerubim. Dengan kuasa roh. Kekuatan. Apa? Tuhannya Yesus. Kekuatan. Dengan kuasa Tuhannya. Dengan Yesus. kuasa apa? Dengan kuasa roh. Tumben udah setengah murtad nih si Juma nih. Udah Iya dong, itu kan roh itu kan spirit. Spirit Tuhan ada kemajuan. yang diberikan Tuhan Itu kepada mereka. sepanjang hari saya itu nyisa-nyisa orang-orang Islam berdebat sampai saya capek. Sampai ada yang terima Yesus, ada yang bertobat tadi orang Islam, nggak perlu gue sebutin namanya lah. Bohong kali. Bang, gue percaya bang. Iya benar, gue nggak bohong. Tadi di room siapa ya? Room res. Gue percaya bang sekarang nggak. Puji Tuhan. Terus gini. Percaya. Dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Silakan dijawab. Dan kuasa dari Allah diberi Salah. roh. Makanya dia Salah. diberi roh dari malaikat, diberi kekuatan, dicas dia. Salah. Malaikat itu roh. Dari kuasa Salah. Tuhan Yesus. Salah semua jawabannya. Gimana mau? Kalau Bang Edi apa, dari kuasa apa Bang Edi? Kuasa dari Tuhannya Yesus. Oke, kita ngomongin Kristen progresif dulu lah, biar nggak terlalu tegang. Kasihan juga saya siksa Jangan malam-malam. Kita ngomong loncat Kristen temanya. Itu aja dulu, selesaikan. Itu progresif. Oh benar. Bang Edi udah jawab. Serius ya? Oke. Oke serius, silakan. Kalau emang kuat sih, silakan dijawab. Luga, dadamu terasa sesak Luga, sendi-sendimu terasa linu, rasakan penyakit tua yang menyerang dirimu Luga. Gimana penyakit tua gue dapat Rasakan itu Luga. Silakan dijawab. Luga Bang Edi bernapas jawab, Bang Edi. angik-angikan, gitu. Luga nggak bisa Tadi Bang Edi tidur sudah jawab, terlentang. kekuatan dari Bapak katanya. Kekuatan dari Tuhannya Yesus. Nah, Salah. Salah jawaban. Jadi Hajar Bang Edi. Hajar Bang Edi. Jadi kita mesti memposisikan seperti cara berpikir saudara Islam bahwa Yesus itu manusia. Jadi Yesus punya Tuhan, gitu loh Bang Luga. Salah. Bukan gitu cara salah. Yang penting orang tahu cara berpikirku, gitu. Nggak apa-apa. Ya udah. Yang penting kau udah curhat. Sekarang silakan Muslim jawab. Dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? kuasa dari Tuhannya. Salah. Ikan goreng. Salah juga. Dari Paulus. Salah. Mamanya. Gimana mau pintar wajar lah. Asi ibunya. Kenapa sih Kores Aja. kalau ngomong teriak? Kores. Ini kan kuis, harus semangat. Asinya Bunda Maria. Dari Maria Magdalena. Salah. Enggak juga ya? Salah. Udah. Jadi gini ya. SKRT dari pemerintah. Dari Baldebul. Inilah akibat kebanyakan ngocok. Jadi gini saya jawab. Saya kasih tahu kronologinya ya, biar pada pintar ya.
Semua ambil bolpen ya, catat ya, biar nanti aku nggak berulang kali ngajarin lagi, karena aku juga kan capek juga ngajarin. Jadi gini. Apain kau didengar? Saya tanya saja pertanyaanku, Luga. Menurut kau iblis itu pahlawan atau dia Bukan itu yang saya tanya. Saya nggak mau ganti tema dulu, fokus di satu tema. Saya nggak Apaan mau. tema? Jadi gini, ketika Yesus berdoa, sebentar dulu Ibu, ketika Yesus berdoa kepada Bapa untuk minta Lazarus dibangkitkan, tentu memang yang menentukan itu Bapa. Yang menentukan Lazarus sembuh itu Bapa, kalau itu benar. Mantap. Gitu kan. Yesus juga tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya, itu juga benar. Mantap, mantap, mantap. Tetapi ada satu poin yang kalian tidak kuasain, sehingga inilah yang menyebabkan kalian digoreng di neraka. Apa poin itu? Gini, Red. Point blank. ketika Yesus berdoa kepada Bapa, lalu Bapa itu mengutus Roh Kudus, ya, mengutus Roh Kudus. Yang membangkitkan Lazarus itu bukan Bapa, tapi Roh Kudus itu. Gitu. Jadi Roh Kudus Mesias. selama ini kan kita berpikir, maka Bapa membangkitkan Lazarus, bukan kayak gitu kronologinya, Bang Juma. Salah itu kronologinya. Jadi kronologinya itu harus tepat supaya kita dapat hadiah. Kalau nggak tepat, yang ada cuma digoreng doang di neraka gitu ya. Jadi saya ulangin ya. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, maka Bapa mengizinkan, Bapa menentukan bahwa Lazarus harus dibangkitkan. Nah, tetapi Bapa membangkitkan Lazarus itu caranya bukan Bapa sendiri yang membangkitkan. Dia mengutus sosok yang namanya Roh Kudus, dan Roh Kudus ini juga tidak menerima kuasa dari Bapa. Kuasa itu sudah ada di dalam diri Roh Kudus itu. Jadi Bapa ini sebenarnya nggak punya kuasa. Burung merpati. Jadi sebentar, sabar. Jadi di dalam diri Bapa ini tidak ada kuasa, karena Bapa sendiri meminjam, memakai kuasa itu kuasanya Roh Kudus yang dipakai sama dia untuk. Kalau Bapak nggak ada kuasa, kenapa Yesus berdoa kepada Bapa? Ngapain? Langsung aja ke Roh Kudus. Ini pertanyaan bagus ini. Mantep ya, kores lo. Agak mulai pintar dia semenjak kopdar sama gue, kayaknya ada apanya tuh otaknya, pertumbuhan sel otak itu udah ada kemajuan loh, Res. Karena gue sangat mengerti kebutuhan Lailuga. Obat asam urat, ikan goreng. Lanjut. Ada kemajuan. Jadi gini, Res. Pertanyaan lo kan, kalau memang Roh Kudus yang membangkitkan Lazarus, kenapa nggak Yesus berdoa kepada Roh Kudus? Itu adalah pertanyaan. Kenapa Yesus harus berdoa kepada Bapa? Karena Roh Kudus, karena Bapa itu lebih pintar daripada Roh Kudus. Dia lebih cerdas. Dia Lebih cerdas dari yang punya kuasa, gitu maksudnya. Yes, dia lebih cerdas. Jadi makanya karena Bapa itu lebih cerdas dari Roh Kudus, makanya dia tunduk. Tetapi secara kuasa, Bapa itu tidak punya kuasa di dalam dirinya. Yang ada kuasa itu adalah Roh Kudus. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa. Nah, Roh Kudus inilah yang membangkitkan orang mati. Roh Kudus juga yang memberikan Adam dan Hawa nafas kehidupan. Jadi yang memberikan nafas kehidupan itu kepada kepada Adam itu bukan Bapa, itu Roh Kudus. Jadi Bapa itu hanya merancang, menggambar, lalu Roh Kudus lah yang memberikan nafas kehidupan. Makanya disebut Roh lah yang memberikan hidup. Yesus berkata Yohanes 3:5, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan Roh, dia tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Gitu. Jadi kronologinya ini harus jelas. Jadi Roh Kudus itu air. Sampai di sini ya, Bro. Air itu apa? Air itu kan lambang kehidupan. Makanya Roh Kudus itu dilambangkan air. Karena dia Air. lambang hidup. Dan dia perempuan kan? Udah berubah ya. Nah, ini pertanyaan. Perempuan. Udah berubah. Pernah bilang perempuan. Roh Kudus itu perempuan. Gini. Air.
berubah-ubah. sebentar. Akan saya kasih tahu lagi yang lebih ekstrim. Roh Kudus itu adalah ibu dari segala yang hidup. Ibu dari segala yang hidup. Kan perempuan kan? Iya. Nah, jadi bapak itu Iya, laki-laki, loh. Roh Kudus perempuan, ibunya. Mantap. Betul. Yesus Mantap. anaknya. Betul sekali. Betul Kenapa sekali. Yesus kalau Roh Kudus yang perempuan, kenapa Yesus yang mengandung Yesus itu Bapa? Kenapa? Kan dikatakan dikandung dari Roh Kudus. Dikandung dari Roh Kudus. Oh, benar juga ya. Lukas 1 ayat Benar juga 23. loh. Oh, res. Oh, Oh, ya, Yesus. Sekarang saya tanya. Iya. Sekarang saya tanya. Uni Rifa pernah mengalami hamil gak sih? Pernah. Pernah kan? Mm-mm. Ketika ada janin di dalam rahim yang memberikan hidup, Hilang suaranya. Aduh, pertanyaan bagus, sinyal lu nggak bagus lah. Iya. yang memberikan hidup kepada janin yang ada di dalam rahim itu adalah seorang ibu. Makanya dia dikatakan seorang penghibur dan penolong. Dan dialah yang memberikan hidup. Makanya roh kehidupan. Namanya juga Ih, roh. betul juga loh Bang Roh Luga. itu kan Enggak, betul dia loh. Coba lihat di kitab Kejadian, wanita itu diciptakan untuk menjadi penolong. Wah, keren Bang Luga nih. Beneran nabi dia ini loh. emang Iya betul. Makanya tadi saya bilang ada orang Islam di komennya rest area dia bilang gini, Bang Luka, gue baru gue dengar dari lo Bang. Dan menurut gue benar Bang, karena namanya roh Sesegima dan aku, Bang. kehidupan itu memang Inilah yang Gini aku loh, tunggu-tunggu yang loh Bang. Jarang loh Bang orang Kristen yang memuji-muji perempuan loh Bang. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada Tuhan versi wanita, wah ini aku sebagai wanita luar biasa, tersekima aku, serius. Lanjut. makanya gini Uni Ripa berantem di Kejadian 1 ayat 27 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Betul lagi Berarti dia laki-laki ini. gambarnya siapa? Gambaran dari Iya, Bapa. benar. Lah pertanyaannya Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus. Iya, Nah ini Roh Kudus perempuan ini ternyata gue udah dapat videonya. Itu perdebatan antara Esra Soru dengan tahun 2007. Itu ada videonya. Baru kemarin gue dapat. Jadi siapa yang bilang Setelah Roh Kudus gue perempuan? nonton Esra Soru atau videonya siapa? Andrea Samudra, pendeta Andrea Samudra itu pendeta karismatik. Nah, Wah. ternyata pendeta Andrea Samudra ini dia juga mendapatkan peneguhan juga dari salah satu misionaris dari Amerika. Waduh. Nah, jadi artinya begini. Jadi memang ke dunia melalui gereja karismatik. Tapi kalau Protestan kan tahu sendiri kan gereja mandul nggak ngerti apa-apa lah, tinggal lagi. Apa jangan-jangan aku nabi nggak Bang Luga? Aku nabi Bang Luga. Bang Luga, kayaknya aku nabi orang Kristen lah Bang. Soalnya aku merasa kalau aku penuh dengan Roh Kudus Bang. Kira-kira menurut Bang Luga gimana? Iya, Diterima nggak makanya Roh nanti Kudus? saya doain. Pokoknya nanti saya doain, saya tumpang tangan, baru nanti bisa kamu penuh Roh Kudus tobat. Jadi kan gini dulu. Itu aku jadi nabi? Tadinya kan gua sebentar. Tadinya kan gua agak-agak takut lah ya. Oh pasti nih itu, maka perdebatan akan terlalu panjang buat lo akan terlalu capek kata Tuhan sama gue. Iya juga ya. Nah setelah gue mengatakan Roh Kudus adalah perempuan, itu sepertinya 70% kekuatan lawan tuh hilang, langsung lemes semuanya. Iya lemes Bang, aku aja lemes loh dengernya loh. Kalau ada Kalau kita Tuhan lihat versi dari wanita. ciri-cirinya ya. Iya. Nah, Iya, kasihlah ciri-cirinya. loh, kan gue udah bilang kita ini punya ibu yang memberikan kita hidup di muka bumi. Ibu mama kita yang secara fisik itu kan cuma perantara. Ibu yang aslinya itu makanya Yesus berkata, barang siapa dilahirkan dari air dan roh, itulah ibu yang sesungguhnya. Bener juga. Dan ada satu kesaksian. Sebentar. Ada satu kesaksian. Theotokos itu ya mama Tuhan ya, itu ya Ibu Bunda Maria Theotokos. Bukan Bunda, ini Roh Kudus. Roh Kudus Bunda Rama, ini beda. Beda. Pokoknya Roh Kudus itu perempuan ya guys. Lanjut Bang Luga. Ini keren banget, ini nabi beneran loh. Iya. Nabi Kristen beneran. Lalu Lanjut, Bang. kemarin Jonathan Nandar mengundang saya ke Komalnya, judusnya apakah Roh Kudus wanita? Oke, saya masukkan. Kenapa Jonathan Nandar lo ngebahas ini? Ya katanya gue denger lo ngomong
dalam bahasa Ibrani memang Roh Kudus itu kodenya memang apa, feminim, kata Jonathan Nander. Jadi lo percaya? Bener lagi dia. Feminim kodenya. Aduh. Iya bang, kalau Abraham Ben Moses kalau nggak salah ya, Abraham siapa tuh yang suka Yahudi gitu, dia juga percaya bahwa Roh Kudus itu perempuan. Iya, noun feminim. Nah, terus ada lagi satu kesaksian. Nah, iya, ada lagi satu perempuan, seorang nabi, dia dibawa Tuhan ke surga. Kebetulan gue bukunya udah hilang, sayang sekali bukunya. Coba kalau misalnya masih ada bukunya. Ngobrol sama Roh Kudus. Roh Kudus bilang gini, Yahweh itu adalah suamiku. Ketika Yahweh menciptakan singa, akulah yang berikan suara kepada singa. Waduh. Kata Roh Kudus, akulah mau buku ini sudah gue baca sekitar 20 tahun yang lalu ya, tahun 2000. Hilang-hilang, Bang Tapi kan Luga gua hilang-hilang. berani Signalnya memberitahu. hilang-hilang. Jadi memang Waduh. Nabi kok gini signalnya ya, miskin amat. dia. Dengar. Roh Kudus adalah istrinya Yahweh ya, guys. Keren. Iya, perempuan katanya. Merah sinyalnya itu. Nabi palsu, merah sinyalnya. terus Nabi puasa palsu. itu kan Nabi asli dia, Bunda. Nabi asli orang Kristen loh dia loh. Dia tahu semua ayat-ayat jangan loh. bilang saya nabi palsu. Iya, Saya kan ayat-ayat udah semua dia ganteng. hafal. Saya kan saya kurang Aku ilmu. tanya dulu Bang, kamu dilantik jadi nabi, siapa yang lantik kamu jadi Dia nabi? langsung ke Siapa? surga, Bunda. Dia langsung diangkat Iya, ke nanti surga. Ya, rusak ini Bunda. acara Bunda Rahman ini Itu gimana sih? bahasanya butuh perdebatan. Orang Kristen Rahman masa nggak nggak tahu. boleh punya nabi? Biarin aja udah. Tenang Ini dulu, nabi Bunda. Kristen, Bunda. Ini nabi asli Kristen. Dia tuh udah turun naik ke surga loh. Bunda Rama belum tahu kalau dia udah meniup trompetnya ya. Aman. Lanjut Bang. Ya lanjutlah nabi kamu, nabi Iya. Kristen. Nah, terus gini, dari mana kita tahu bahwa Roh Kudus itu perempuan? Ketika Bapak mengutus Roh Kudus, ternyata Bapak itu tidak memberikan kuasa kepada Roh. Pada prot. Ketika saya ingin punya anak, ingin punya sebentar. Terganggu Ketika kita saya lubang ingin lagi punya enak kita dengan. anak, tentu saya butuh seorang istri. Betul Bang, Sebentar betul. ya. Kalau punya anak butuh Salah istri. satu bukti Roh Kudus adalah perempuan gini. Mm-mm. Bulan yang mengandungkan ibu bukan bapak. Betul. Anak itu Betul, kan lahir betul. dari seorang ibu. Nah ini adalah ketika Yesus membuat mujizat, bilang pakai kuasa Roh Kudus, dia nggak bilang pakai kuasa Bapa. Wah. Karena Berarti Bunda Maria itu bukan asli ibunya Yesus ya. Ibunya Roh Kudus sebenarnya ya, Bang? Nah, PT anak naik lah di sini. iya, jadi begini. Sebentar. Jadi dari sinilah kita Bahwa kau on. tahu kesuksesan seorang Ya, Bunda. pria dan seorang Bunda wanita. Nah, Bapak pintar, itu kan Bunda. bisa Dia nabi keluarkan karena Roh Kudus. Karena Bapak itu membuat mujizat. Sebentar dulu. Bapak itu membuat mujizat itu pakai kuasa Roh Kudus. Matius 12:28. Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Roh Allah itu seperti Berarti burung intinya merpati lambang Bapak- feminim. Kalau Bapak Bapak kan sama lambangnya Yesus. singa. Ya, Bang. Berarti Bapak sama Yesus ini kekuatannya dari Roh Kudus ya. Artinya di antara ketiga entitas ini Roh Kudus yang paling utama ya, karena dia perempuan. Betul? Wah, aku kalau kayak gini suka aku nih. Baru kali ini aku dari dulu loh. Mana lah orang Kristen yang bisa mengakui perempuan bisa jadi Tuhan? Baru Bang Luga loh. Bang. Contoh Salut, misalnya Bang. gini ya. Contoh misalnya Luga Tambunan. Contoh misalnya gini. Luga Tambunan ini kan seorang laki-laki yang bukan orang kaya, hanya orang biasa, hanya punya motor biasa. Tapi ketika gua menikah dengan Renata yang anak konglomerat, jadi kan gue cuma punya motor satu. Jadi ketika gue menikah, kan kekuatan gue jadi nonjok orang kan lebih enak. Kubrak sekali pukul. Karena bini gue konglomerat. Ya sama. Bapak juga begitu. Bapak itu dia mengerti ide. Kalau bini lu miskin, lebih Itu miskin dari perempuan. Ya intinya Bapak butuh kekuatan dari istrinya Roh Kudus ya, Bang?
Bang Luga. Artinya Hilang Bapak lagi. membutuhkan kekuatan istrinya yang ternyata adalah Roh Kudus. Kelvin, berarti yang ada perselingkuhan istri itu bukan Roh Kudus itu, Pin. Coba, Pin. Ayatnya, Pin. Apa tuh Istriku. Ya itu loh, yang istriku. Kalian telah ini. Hosea 2:16. Tuh. Gitu gimana cerita? Wah, ini mantap ini. Ternyata teman-teman Bang Luga mengajarkan denominasi baru, yaitu apa? Yahweh memiliki istri, namanya Roh Kudus, punya anak, Yesus. Begitu ya. Lanjut, Bang. Keren nih Bang Luga nih. Gini dong baru, Bang. Itu Ya. Yahweh sama Roh Kudus bikin Yesus Nah. kapan? Semua di Komal ikut Oon. Keberadaan Yesus kan sebenarnya Yesus itu kan perpaduan dari antara Bapa dan Roh Kudus. Jadi dia memang tidak diciptakan. Dia memang kan perpaduan dan emang kan sudah ada untukan di dalam diri Bapa dengan Roh Kudus, kan itulah yang menghasilkan cahaya. Jika Bapa dengan Roh Kudus bersatu, itulah yang menghasilkan anak, yaitu cahaya, yaitu firman, perkataan, gitu loh. Nah, jadi memang begini, makanya kan dari cara kerja dan sifat-sifat Roh Kudus Cara dikatakan bersatunya, Bang, penasaran Aku aku. Cara akan- bersatunya, secara bersatunya Bapak dengan Roh Kudus yang perempuan ini gimana tuh sebentar. cara? Karena Tuhan tolong, ada ayat berkata jangan menghujat Roh Kudus, karena menghujat Roh Kudus itu tidak ada. Iya, cara bersatunya Titik ini ya. perempuan. Kalau kita Roh Kudus sesama ini. manusia, lo Abang. mau hajar laki lo juga nggak masalah, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk Iya, yang sensitif benar, ini kita Abang. jangan main-main. Cara Gue bersatunya ngerinya Roh Kudus tiba-tiba lo dengan ketabrak Bapa mobil lagi, menghasilkan jangan main-main. firman. Cara bersatunya itu loh, menghasilkan firman gimana itu? Gimana? Apa secara rohani? Ya, sebentar dulu. Kita nggak Ulang perlu kali. ngebahas terlalu jauh. Kita cukup mengenal dulu dasar-dasarnya, karena kan kalian ini kan masih muslim, jadi belum ngerti lah. Jadi sabar dulu. Jadi jangan terlalu banyak mikir, ide. Jadi kita fokus dulu sama apa yang saya omongin, supaya kalian juga Jangan banyak mikir. selamat gitu. Gue ngerinya tiba-tiba ditabrak mobil, kan nggak enak, tiba-tiba masuk neraka karena menghujat Roh Kudus. Jadi gini. Memang saya melihat ya Bapa mengutus Roh Kudus. Apakah Roh Kudus hambanya? Tidak, karena Roh Kudus itu punya kuasa di dalam dirinya sendiri. Justru Bapa minjem. Bapak minjem. Lah, suara Anaknya lu udah ada Yesus. putus-putus, Kalau Lai. bukan hamba, bukan Oi, anak, cuma satu, yaitu istrinya. sinyal lu jelek, pindah dulu. Jelek banget Oke. sinyal lu, putus-putus. Bergeser. Nabi Iya. bergeser lebih. Jadi kita yang antusias tuh jadi kesel gitu loh. Ingin kita lempar kau batu. Batu penjuru. Ingin ku lempar kau batu. Oke ya, gue pindah dikit. Lah, yang digeser dapur deh. Lu nya aja pindah. Ya, gini. Kan kalau Bapa mengutus Nabi kan udah jelas hamba-hambanya. Kalau Bapa mengutus anak, Yesus. Kalau Roh Kudus, apakah dia hamba? Apakah dia anak? Kalau anak udah pasti bukan. Kalau hamba, total itu kuasa dari bosnya. Itu kalau hamba. Misalnya gue nyuruh orang, ya gue yang kasih makan, gue yang gaji, hamba. Tapi kalau Roh Kudus enggak, dia 50-50. Kuasa itu semua dari Roh Kudus, dia dari Bapa, berarti 50-50 ya. Bapa intelektual, Roh Kudus kuasa. Kalau yang 50-50 cuma suami istri, bro. Kita nikah sama dia, Putus. jelek image-nya, Jaringanmu putus. betul nggak? Putus jaringanmu. Udah Jelek. diam dulu, muncung kau nenek-nenek jelek, goblok. Jaringanmu kampret, Kalau dia putus-putus. Diam dulu kau, jaringan. kau kok diam dulu. Enggak, jaringanmu. Tolong bener, ku kasih tahu jaringanmu putus. Iya, kau diam dulu, gua tahu jaringan lu, diam aja. Orang lagi ngomong juga si manusia goblok ini. Cara nyimaknya gimana, Diam dulu, kampret, kek. botol. Iya, lo sabar tai. Manusia tai, lu sabar dulu di situ. Lu yang tai. Udah juling, tolong Lu. lagi. Udah jelek, goblok lagi.
Udah gendut nenek-nenek lagi lu. Oke. bikin Saya yang ulang bikin ya. juling itu omonganmu, asal ngomong makanya juling matamu. Iya. Kamu didengar di Kamu omonganmu. tai, diam dulu. Tanya aja kau ini, jangan halu di sini. Saya tanya Turun kau. juga nggak apa-apa di sini. Iblis itu, Budak. dengar dulu ya. Iblis itu pahlawan, penyaliban, apa dia Nggak pengkhianat? usah kau nanya-nanya. Kita nggak bahas itu takut deh dia, sekarang di takut. sini. Takut dia Ngapain lu bahas ya. bahas-bahas? Lah kenapa emang apa gunanya kita dengar ocehanmu sini? Oh, kau itu halusinasimu kelewatan Oh, tinggi. ternyata setannya ada di si Rahma ini. Mas Jumat Karena tunduk kau sama itu si Rahma kayak- ini. Enggak, kau penyesatanmu itu enggak masuk akal. Udah diam dulu kau, diam Omonganmu dulu enggak kau. masuk akal. Tolong Jawab moderat. aja. Tor, Menurut nenek. kamu, Ngapain lu Yesus bahas iblis? Kita lagi bahas Tuhan. iblis kan iblis yang menggoda Yudas sehingga matilah Tuhanmu itu. Kalau nggak digoda iblis itu Yudas nggak Pak ada jadi Tuhan. pacar kau aja si Yudasnya. Kau Saya pakai tanya. tinggi Yudas di neraka. Kau jadi suami kau lah si. dengar dulu iblis Iya, si itu Yudas suami pahlawan kau. penyaliban. Iblis itu Iya, pahlawan suami penyaliban. Yudas kau atau ngentot nama si pengkhianat. Yudas. Ngentot kau di neraka sono. Sabar kau le. Oh jadi Yudas di neraka. Kalau nggak ada Yudas nggak ada Tuhanmu loh. Ya sama Kalau kau, Yudas kau kan tidak suaminya. berkhianat, luga. Kalau kan tidak ada suaminya Yudas Yudas. berkhianat, tidak bakalan Iya. ada Tuhanmu. Itu kau pelajari Iya, dulu. tai, Cuma nanti dulu sampai itu. juling itu asal ngomong. Dengar Si dulu. goblok satu ini orang Kalau lagi ngomong. Yudas tidak dibisiki iblis, tidak ada bakalan Tuhanmu, nggak bakalan dibunuh Yesus. Nggak diketemukan. Iya, dia kau kan tanya sembunyi. sama si Bom aja. Kau pergi ke rumah si Bom. Kau tanya. Yesus. Saya Iya, tanya aku kau. nggak mau jawab kau orang jelek masalahnya. Kamu Kau dengar, diam dulu, kamu aku dengar. lagi ngajarin orang di sini. Bosan dengar ketololanmu di sini. Saya tanya aja. Saya Iya, tanya diam aja. dulu kau Sampai- nenek sihir. Aku lagi ngomong. Iya, diam itu dulu muncung kau. ngomong itu halu ngomong tolol di sini. Orang Islam itu nggak tolol kayak kau. Sembarang Iya, ngomong. diam lagi. Saya tanya kau. Iblis itu Iblis pacar pahlawan kau. penyaliban. Iblis suamimu. Ya uji kau kenabianmu ini tolol dengar. Apa iblis itu pahlawan Iya, atau dia? aku mau Yudas selingkuhan kau. Enggak, Kan di iblis itu suamimu. Gara-gara iblis itu ada Tuhanmu. Kalau tidak berkhianat itu Yudas karena bisikan iblis nggak bakalan mati Yesus loh. Kalau nggak mati Yesus terkutuk nggak Iya, ada iya, Tuhan. iya, diamlah dulu muncung kau. Ah, Iya, jawab aku dulu, lagi ngomong jawab. Roh Kudus, kau diamlah Jawab, dulu. nggak usah kau itu apa Diam lah omonganmu dulu. tadi itu omongan halusinasi kau. Sana kau cerita gitu di teman-teman hotelmu. Ngapain dengar itu kau ngomong gitu? Nggak masuk akal Iya, cerita dong. iya, kau ngomong sama si Bom aja, ngapain juga kau Jawab nafsu dulu. banget sih sama aku. Kau kan nenek, kau sama jawab. nenek-nenek masalahnya. Kau jawab. Kau jawab. Oke, Yesus ku pahlawan jawab, ya. penyaliban. Apa dia penyesat pengkhianat? Silakan jawab. Ayo. Oh, diam ya. Itu kan iman. Oke. Aku jawab kau diam ya. Penyalipan ini Bapak untuk penebusan. Ya, iblis tidak pernah mengidekan penebusan, dia cuma membunuh. Jadi ada perbedaan. Jadi Bapak dia pahlawan karena dia menyalibkan membunuh. Yesus untuk Yang saya penebusan. tanya dia pahlawan apa pengkhianat? Dia pahlawan ya. Berarti Dia hanya pahlawan penyaliban adalah iblis. dia Nah, pembunuh. itu aja. Aku cuma ingin Yes. tahu. Udah. Aku Ya cuma udah ingin kan tahu sudah aku apa jawab. iblis itu. Iblis pembunuh. Jadi Bapaknya sumber pahlawan. imanmu, Udah. sumber imanmu berasal dari iblis ya. Oke lah, nggak masalah itu imanmu. Lanjut, nggak ada masalah itu imanmu. Aku cuma mau Oke, tanya. saya bahas Roh mau tahu. Kudus ya. Ya udah. Sekarang kau diam. Udah aku jawab kan tadi. Jangan ngoceh terus kau. Oke. Jadi imannya ini ya berasal dari iblis ya, Diam pengajaran dulu kau iblis, nenek kau. sihir, Apa manusia pengajaran tai. Kau iblis? bisa diam nggak? Saya cuma mengulang. Iya, kau sebagai manusia. Imanmu itu ajaran iblis, berasal dari iblis, bersumber untuk iblis. Nah, Yesus mati Iya. itu dari iblis, nebus kemana? Luga, jawab dong. Yesus mati nebus kemana itu? Kan dosanya ditebus nih. Karena Nebus iblis ke Bapa. sudah mati Tuhanmu. Nebus kemana? Nebusnya ke Bapa di sorga. Ke Bapa. Ya udah, Loh. kalau kau nggak percaya terserah kau, matilah kau. Nah, yang mengirim Yesus ini untuk mati terkutuk kan Bapa, ya kan? Firman-Nya dikirim. Nah, Aduh, nafsu yang banget membuat nih. Yesus ini, Debat sama gua yang nafsu membuat banget. Yesus dengar dulu. Caper Yang nih membuat orang ini. Yesus dengar dulu. Yang Cari membuat perhatian Yesus ini. ini dibunuh adalah iblis. Apakah Bapa kerjasama dengan iblis untuk membunuh Yesus?
Aku debat masalah ini sebenarnya udah banyak aku jelasin, tapi ini orang minta Nggak ada, gue jelasin, penjelasan. nggak ada. Jelasin dulu. Iya, berarti besok aku jawab. Aku sekarang lagi kenapa bahas Roh Kudus. besok? Kau diam dulu. Apa? Nggak usah. Apa itu Roh Kudus? Roh Kamu Kudus jangan begini. ngaku sama saya. Aku nggak suka malu. Kau Lu halusinasi. nafsu banget sih Mana nanya-nanya sama datamu? gua. Mana datamu itu Roh Iya, lu Kudus? jangan perempuan? ngaku nanya-nanya sama gua. Lu nanya masih bom-bom. Inilah matamu. Kenapa Ngapain lu nanya sama juling? gua? Asal ngomong kau. Roh Kudus perempuan. Mana kau cerita gitu di Beginilah komentar orang. Kalau sudah Ngapain? mau masuk neraka kayak begini, Wah, orang tahu lagi yang dialog masuk neraka enak-enak, itu. ngerecokin. Memang Ngerecokin. orang-orang di sini Ngapain, takut sama kau memang Sini karena kau udah diskusi. nenek-nenek. Luga kampret di sini Dan kau udah diskusi ngatur juga. orang, bukan dengar ocehanmu. Iya Kamu kan, diskusi aku di ngomong sini. dulu. Nanti Saya tanya, ya. kau bantah Kalau- dan tiga, kau nggak tahu diri ya? Nggak usah lah kau bahas Roh Kudus perempuan. Itu urusanmu, itu imanmu. Ngapain kau kasih tahu kita di sini? Hah? Apa gunanya kau kasih tahu kita di sini? Kalau Roh Kudus Nggak itu mau ngurusin perempuan. kau. Kenapa kau Ya, ajak aku kenapa ngomong? kita di sini, kamu Aku juga repot, nggak kenapa mau ngomong sama kita di kau. Ya saya ada di sini. Ini Komal Muslim. Ada Kau ngomong tolol, cerita Roh Kudus. tolol goblok. Juling. Tolol Kau cerita satu ini. Komal Kristen jelek. Juling. Ini kan Muka lu aja udah kau jelek asal, kok. kau asal Udah gendut ngomong. jelek lagi si tolol ini. Makanya matamu Paketan. juling, perutmu buncit. Kayak buntal Juling. kau, ikan buntal. Iya nggak masalah. Yang penting banyak yang naksir. Kalau kau siapa yang naksir? Siapa yang naksir kau? Kayak perutmu Oh. kayak ikan buntal. Oh, paling Siapa? si Juma Makanya yang kau lama kejar. nggak kawin. Juma Siapa? walaupun Coba, juga nggak nyari kau kali. Siapa? Ngapain juga Siapa Juma yang naksir? nyari kau, nempel-nempel kau. Coba siapa itu? mana ada, Sandy mana Klebus ada, aja. mana ada. Sandy Klebus aja nggak mau sama Nggak kau. gitu, nggak gitu. Udah. Nggak usah bahas Siapa personal naksir gitu. sama si ikan buntal ini siapa coba yang Apa? pernah mau sama dia? Nggak Pakai ada ini aja. Pokoknya ikan Suruh diam buntal dulu. perut besar. Pakai Aku data nggak mau aja debat sama udah. dia masalahnya, tapi dia nafsu banget sama aku. Itu ikan buntal, datanya mana Bunda Rahma? Aku pernah lihat perutnya Orang kayak gua ikan nggak mau buntal loh, debat besar dia. kali perutnya dia. Kepalanya kecil. Kepalanya lu udah Perut kecil, gua perut besar, udah. gua masih yang Udah. lu udah gendut jelek. Udah. Perut besar Udah. ya wajar namanya laki-laki. Kok perang Orang kaya, jelek-jelek nah kan? lu udah Jadi- miskin jelek, nenek-nenek Udah, lagi. nggak boleh. Ah. Udah, nggak boleh gitu. Bosan. Nggak boleh itu. Bosen dengar Nggak itu tahu nih ocehan orang sih. gila nih. Apa kau halusinasi Ya di udah lu sini? turun, Kau- Nggak boleh pergi ke nyerang Bogor. pribadi. ikan buntal Nggak kau yang tahu turun. nih nenek-nenek sihir nih, anjing ini. Ngapain kau cerita Yang begitu di goblok. sini? Ini dialog. Nggak Dialog boleh aja. gitu kasar kali Dialog aja, tuh. dialog. Diskusi aja. Iya ya. makanya lo diam. Gua nggak mau ngomong sama lu diam dulu. Wah, Bunda Rahma kena duluan, Bunda Rahma kena duluan. Epic sih ikan buntal, buset. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Nggak jadi tidur aku loh gara-gara kalian. Lah, dua-duanya loh. Dua-duanya ya udah ya, iya lah. Kemana dong? Nggak tahu. Ada ya Allah. Aduh. Ikan buntal. Ikan buntal ketawa. Ya Allah. Astagfirullah. Ikan buntal. Aku jadi ingat muka ikan buntal. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Ya, Bang Amus, silakan Bang Amus. Ya, Bang Amus, silakan. Ya, belum. Ya, salam Bang Amus, silakan. Kristen ya? Akhirnya kita kedatangan saudara Kristen. Ya, silakan Bang Amus, apa yang mau dinyatakan dan ditanyakan? Nanti ada Bang Zuma itu. Silakan Bang Amus. Kok aku ke band ya padahal cuma ngomong biasa-biasa. Kenapa?
Biasa itu TikTok TikTok sensitif sama Bunda. Itu Itu ya silakan. biasa. Gara-gara ikan buntel. Iya, Amus silakan Amus. Nggak, TikTok ini kan orang Cina punya. Apa dia paham dengan ikan Udah buntel? persoalkan udah lah. Beneran ini emang kalau ngomong tuh ya, kayak batu. Cari aja ikan buntel, obatnya ikan buntel nggak apa-apa. Udah ini siapa dulu nih si Amus ini? Amus silakan. Halusinasi di tempat muslim, aduh pusing dengernya, capek denger. Dia nabi orang Kristen itu Bunda. Ingin ku lempar batu lah dia. Amus silakan Amus. Ini namanya dibalik ya, nama sahabat Bang Tuma dibalik sama dia, Amus sobat gitu ya, dibalik. Kita nggak tahu ini Kristen atau Muslim, tapi dia bilang Shalom tadi ya. Kalau dari pembukaan kayaknya sih Kristen, tapi kok mungkin lagi cari data untuk dipertanyakan, mungkin teman-teman sabar ya guys. Bang Zuma masih monitor Bang? Bang. Ya udah ya udah. Amus Iya, silakan. Kayak lu gor hidupnya susah, akunnya satu, masih mau ngomong malah kena ban. Itu di kamar itu maki-maki Bunda Rahma itu. Ini gara-gara ikan buntel ini. Astagfirullahaladzim. Amus silakan Amus, kamu lagi buka ayat apa untuk ditanyakan? Silakan. Sakit perut aku ya Allah. Amus. Ikan sepat, ikan tenggiri. Cepatlah Aki, salah. Cepat lagi. Gimana bahasa Makassarnya? Cepat lagi. Nggak ada orangnya coy. Mus. Nggak ada, ini Alexander. Alexander silakan. Muslim non muslim? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Enggak, ya? tadi mau ngobrol sama Bang Luga. Bang Luganya udah keluar. Lucu Bang Luga itu. Nah ya lucu memang. Aduh. Siahaan aja muslim juga, siahaannya banyak muslim ya bang. Iya. Oh Bang Luga, kalau kau masih di bawah, tolong dengarkan dulu. Sampai kapan kau Bang Luga bertahan? Tanya dulu. Naikkan aja dulu. Mana Ya, dia? kita sapa dulu. Nanti kita sapa dulu Bang Amus ya, Bang Alexander ya. Oke, Bang Amus, Amus silakan. Buka mic-nya. Ya, ini tentang pertanyaan yang pernah belajar sifat 20 sih, yang katanya wujud Allah itu ada, Allah iswiti itu ada. Bagaimana itu Bang Juma? Bang Zuma silakan Bang Zuma. Bang. Dah. Bang Zuma. Sabar ya Bang Amus ya. Bang Zuma lagi ngambil masako. Bang Zuma. Ya, intinya wujud itu artinya ada, Amus. Apa yang mau ditanyakan? Kata wujud itu artinya ada. Tidak semua yang ada harus berwujud. Gimana dong? Amus, sebelum Bang Zuma hadir, apa yang mau dipermasalahkan dari sifat Allah yang adalah wujud atau ada itu, Amus? Ya wujud itu kan ada. Bagaimana kalau nggak ada orangnya, kita bersaksi? Bagaimana itu? Apakah segala sesuatu yang ada itu harus berwujud? Hah? Amus, apakah segala sesuatu yang ada itu harus berwujud kah? Beda ya. Mewujudkan diri, berwujud. Amus coba dijawab, apakah segala sesuatu yang ada itu harus berwujud? Ya Amus. berwujud. Oke, kalau gitu kamu punya akal nggak? Akal Ada akal? wujudnya. Ada. Mana wujud akalnya?
Akal sebelum bisa ke apa? akal, maksudnya gini loh, kita tuh harus ngasih tahu orang Kristen kan mereka ngambil kata-kata bahasa Arab tapi nggak ngerti artinya. Wujud Ayat itu bahasa betul. Indonesianya ada gitu loh, bukan bentuk, Ya, wujud itu artinya ada. bukan bentuk. Pertanyaan dia kan bagaimana mungkin tidak apa namanya bersaksi gitu. Kenapa bersaksi? Jadi dia bersaksi itu harus lihat gitu, Pin. Gitu. Ya, Amus buka aja mic-nya biar enak ngobrolnya. wujud itu bahasa Arab bukan bahasa Iya, Indonesia. Dek. Contoh Tuhan kayak selain Allah, bagaimana menyaksikan? ya, jadi Kan, Pin. ini aku jawabin dulu ya sebelum nanti Gurunda masuk. Kami menyaksikan tanda-tanda kekuasaannya. Contoh misalnya, jikalau Allah itu benar, lalu apa buktinya? Segala perkataannya itu terbukti benar. Contoh misalnya, jasad Fir'aun Aku diawetkan. bersaksi, aku yang bersaksi. Iya, bersaksi tanda-tanda kekuasaannya benar gitu. Terus apa? Ada dua laut bertemu tapi tidak bercampur, kayak gitu. Lalu apalagi jasad Firaun diawetkan tadi udah. Lalu apalagi air mani itu berasal dari antara dua tulang, itu terbukti. Nabi Isa lahir di pangkal kurma, terbukti di tahun 2021, kayak gitu. Jadi kita menyaksikan kekuasaannya. Gitu sih, Bre. Ya, silakan Bre. Jadi, Ke ini Uni, dia ke sahadat, aku bersaksi. Di situ bersaksi bukan menyaksikan. Aku Ya, bersaksi memberikan dalam kesaksian. kesaksian kita, keimanan kita mengimani. Nah, kalau gua pribadi, gue simpel gitu. Melihat. Apa buktinya Islam benar? Apa buktinya Islam benar? Ya, lihat aja. Arab, satu Arab Islam. Benar berarti. Nabinya turun di Arab, satu Arab Islam. Benar, gitu kan. Nah, Betul. Kristen tidak bisa mengungguli itu gitu. Tuhannya turun di Israel, yang Kristen Itali. Nah, jadinya kan itu tidak benar. Kita tidak bisa bersaksi untuk hal itu. Roma Italia. Iya, Itali lah. Itu sih paling. Bang Amus. Apa kamu tahu arti saksi, bersaksi, menyaksikan, memberikan kesaksian? Ngerti nggak artinya itu semua, Amus, bahasa Indonesianya? Memberikan kesaksian itu tidak harus melihat. Contoh saksi ahli. Saksi ahli dalam pengadilan disebut saksi juga. Tapi mereka memberikan kesaksian bukan karena melihat, tapi karena keahliannya. Umat Islam itu bersaksi bahwa ada Allah karena ilmunya. Ya, karena kalau kamu cross check di KBBI itu ada yang namanya saksi, bersaksi, kesaksian, mempersaksikan. Itu beda. Ya, bahasa Indonesia juga harus dipahami dulu kamusnya. Nih. Kamusnya ada nih KBBI nih. Tuh. Ya, kamu mau yang mana? Bersaksi, mempersaksikan, kesaksian. Nah, kami memberi kesaksian. Dengan apa? Dengan ilmu. Tidak semua yang harus ada, tidak semua yang ada itu harus berwujud. Gitu loh. Ya, Amus, silakan Amus. Mau ditanya nggak, Amus? oke. Kamu mau ditanya nggak? Boleh nggak kita tanya satu pertanyaan saja? Aku tidak sering baca Bible sih. Nggak, ini nggak ada kaitannya sama Bible. Kamu Kristen kan? Terus apa yang bertanyakan? Apa bedanya Tuhan sama manusia coba? Dikit Uni. Nah, dia tadi Gas, Bunda. Kami menantikan Bunda. Lanjut. Dia tadi menyinggung, menghubungkan dengan persyahadatan ya, kita bersaksi, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dia menganggap kita harus melihat. Ya, kalau coba ke pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Proteus, Bapa yang Maha Kuasa. Khalik, dia curi lagi kata Khalik ya. Wish, Khalik langit dan bumi. Ini namanya pengakuan, persaksian, iman. Ini di iman rasuli ya, baca itu. Itulah kalau kita bersyahadat ya, aku bersaksi. Persaksian kita diucapkan dengan mulut ya, dibenarkan oleh hati, kemudian diimplementasikan dengan segala perbuatan. Itu namanya persaksian, pengucapan, pengakuan keimanan kita.
Nah, seperti pengakuan iman Rasul itu baca ya, gitu Bang ya, untuk mengkomparasikan ke pengakuan iman Rasul. Lanjut, saudaraku. Tapi wajar sih teman-teman kita Kristen ini bertanya gitu. Soalnya kan mereka terbiasa kalau sudah bicara saksi itu harus ada bentuk kayak Tuhan berwujud. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal 31 nomor 52 ya. Itu pun batu pun dijadikan kesaksian loh. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian. Bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau. Dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Jadi mereka sudah terbiasa harus ada benda-benda batu, tugu, manusia, api untuk disaksikan gitu. Benar ya Mus ya? Lanjut. Terus yang di Mekah itu apa? Orang Islam nyembah batu kan? Gak ada orang Islam nyembah batu. Mana dalilnya coba? Coba kamu bawa satu orang Islam yang paling jahil sekalipun, ada nggak mereka yang mengatakan ke Mekah nyembah batu? Coba. Atau ada nggak dalilnya bahwa kami diperintahkan menyembah batu? Coba. Terus apa itu? Kalau nggak nyembah batu? Kami ke Mekah tidak menyembah batu. Itu adalah arah kiblat. Kami berziarah di mana di situ tempat makamnya Ibrahim alaihissalam, dan itu ada perintahnya. Kalau seandainya kami menyembah batu, tentu ada dalilnya. Ya, kamu yang menuduh, kamu yang buktikan bahwa kami menyembah batu. Ya Itu maksudnya batu kalau Hajar Aswad. dibilang karena apa? Karena di Ka'bah ada Hajar Aswad, padahal Hajar Aswad adanya di pojok gitu kan. Disebut penyembah. Terus apa kabar nabi-nabi Israel gitu? Menyembah bait suci yang di bawahnya ada batu fondasi gitu kan. Terus karena menghadap misalnya. Kalau gitu kekristenan ketika di gereja menghadap salib, menyembah salib. Atau menyembah pendeta. Karena menghadap pendeta ketika sedang berdoa. Proyektor biasanya, Kelvin. Menyembah proyektor juga. Apalah ini ya? Apa ya? Nggak ada otaknya gitu. Atau karena mencium batu gitu. Lah terus berarti kalian di rumah suami istri nggak pernah ciuman gitu. Karena takut jadi berhala suami istrinya. Nggak ada. Agama apa ini bre? Nggak di Kristen. Kok nggak masuk ke otak kan? Kristen nggak ada nyembah. Coba lihat. Nggak ada Kristen nyembah nggak apa? nyembah. Nggak nyembah apa? Lah terus kenapa kalian setiap ibadah di gereja di depannya ada salib? Kenapa? Itu kami kan cuma duduk doang, berdiri. Kalian? Iya, tapi kalian kan menghadap ke salib tuh. Kenapa harus coba salibnya boleh nggak di belakang? Boleh nggak? Jangan di depan, boleh nggak? Kalau memang misalnya salib itu bukanlah sesembahan kalian, itu pertama. Terus yang kedua, bisa nggak Tuhan kalian nebus dosa nggak pakai salib? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Kami Ya nggak? berdiri, duduk. Iya berdiri duduk tapi menghadapnya ke salib, ya nggak? Coba kalian. Nah, kami kayak Yesus. Pelan. Kami Nah ini sama kayak Yesus. kita lihat foto lah, kita lihat foto ya, kita lihat foto. Kasihkan foto. Misalnya church ya, in the church gitu, misalnya, in the church. Nah, gitu. Nah, kita lihat gambar misalnya, gue bilang juga kalian itu nyembah salib kalau misalnya konsepnya gara-gara menghadap. Nah, ini lihat. Tuh. Sadeli, coba besarkan sadeli itu. Nih. Tuh, depannya salib. Nih. Salib juga depannya tuh. Kenapa? Kenapa salibnya harus di depan gitu loh? Ini juga. Tuh. Waduh. Tuh. Cuma menghadap kan? Iya, ini menyembah artinya kan? Kalau dalam Kristen menyembah kan? Iya nggak? Bukan. Oh, bukan Loh, tadi menyembah. katanya karena ada batu di Ka'bah, maka kita menyembah batu gitu katanya. Sekarang di gereja ada salib di hadapan kalian, masa kalian nggak nyembah salib? Kalian nyembah Nyembah salib dong. jidat kalian ke jidat kalian Ke lantai. kan? Nah, jidat kalian nggak kemana-mana. Mata kalian ke salib kan? Nggak usah jauh-jauh deh, kita nggak usah jauh-jauh ke sini. Konsep ketuhanan kalian
Kamu sujud juga. Iya, itu. Yesus Kamu sama berdoa tuh. malah. Kamu sujud. Kamu berdoa. Ya, Kamu sujud, berdoa malah. sembah. Kamu berdoa. Mulia mana? Kamu berdoa kepada salib. Tuhanmu aja menebus dosa harus pakai salib, ya enggak? Artinya apa? Yesus itu tunduk kepada salib karena Yesus adalah hambanya salib. Sama seperti Kristen. Mulia mana? Jidat ke lantai. Mulia salib, mulia salib, mulia salib, mulia salib, mulia Kami sama salib kayak dong. Yesus. Kami sama kayak Yesus. Matius 26 Yesus 39, aja sujud. menghambakan diri kepada salib loh. Iya, Yesus Yesus menghambakan sujud. diri kepada salib. Tidak bisa dia menebus dosa tanpa salib. Ini palang kayu ini maknanya tinggi banget. Iya dong, ya nggak? Jidat. Mulia salib dong, ya nggak? Mulia salib dong. Lantai loh. Loh kalian ke depan salib loh, ya nggak? Kalian ke depan salib loh. Apa? Ini salibnya dibagus-bagusin, lihat. Wah, dikasih apa ini? Cekungan-cekungan dalam tembok, kasih lampu. Wah, buset ini. Ini nanti salib menyelamatkan kalian di sorga. Ya enggak? Iyalah. Gimana? Yesus aja. Lantai. Yesus aja menebus dosa butuh salib. Nah, jidat ke lantai. Mulia salib, mulia salib. Mulia salib, ya enggak? Iya, kita Asik ya? kita umat Islam ini sama kayak Yesus lu. Ya, kita Ini sama besar kayak ini, Yesus. host. Ini besari host. Ya, Host yang satelit. terganteng. Jadi kita nggak Dia- apa-apa dibilang kami rendah ya sama kayak Yesus kalian. Yesus kalian kan juga sujud kepalanya ke lantai itu, ya. Ya memang kalian beda dengan Yesus. Yesus itu di hadapan Sujud di itu hadapan namanya salib. menyembah. Yesus itu di Ini hadapan salib menyembah, najis menyembah. dia. Lihat Kalau ya. sujud itu menyembah. Lihat Yesus ini itu nyembah. najis di hadapan salib. Yang Yesus itu Ini nyembah. najis di hadapan Ini nyembah. salib. Ini sebentar. Ini nyembah ke salib. Coba tengok ya gambarnya. Nyembah ke salib nih. Coba, Ya. tuh lihat. Oh, dicipok-cipok salibnya. Gue bilang juga bukan Yesus Tuhannya. Salib Tuhannya itu. Dia sujud, dia ini lipat tangan dulu. Serius, biar dia sadar ini Amos nih. Dia lipat tangan dulu ke bawah ya. Nah, cium. Kencang dia sudah. Nah, Ampuh. jongkok dulu. Enak nggak tuh? Jongkok. Enak penyembah kayu emang. Lebih mulia salib berarti Kayu daripada dikasih Yesus. AC, dikasih gedung coba. Penyembah Aduh. patung ini, patung. Oh, dicipok-cipok lihat coba. Ya. Yesus itu najis di hadapan salib. Salibnya yang penting itu. Makanya di dalam Islam itu para penyembah salib akan dikumpulkan dengan sesembahannya. Ketika nanti di hari penghakiman, gitu bre. Jedor. Islam kan on beto dong, kecup lagi. Lah kalian penyembah kayu, yang disalib itu batu penjuru. Besari host, tidur hostnya kali ya. Tuhan kok bisa berak. Batu bisa berak, bayangin ya. Tapi lu nggak nyembah Yesus ya, Amos? Lu nggak nyembah Yesus ya? Hah? Kau nggak nyembah Yesus? Kau nggak menyembah Yesus? Ah, jadi Yesus Ini bukan Amos. bukan Tuhanmu berarti. Ini Amos. Kau ini Amos, pendetamu joget-joget. Iya. Apa? Iya. Joget. Ish. Yesus bukan Tuhan Joget pendetanya mantap kali. Terus Yesus apa? Joget. Yesus bagiku ya manusia biasa saja seperti kita. Wih, Oh, wih. mantap lah. Sangkanya bagus deh, pinter. Jadi Terus gimana perasaannya selama menyembah salib? Aku nggak nyembah salib. berarti bener ya, Loh. salib lebih tinggi daripada Yesus ya, Pin? Gue bilang juga nggak percaya. Yesusnya aja menembus dosa manusia butuh salib. Tanpa Bener salib juga tidak ada kata Menyembah penebusan. Yesus. Iya, lu Nyembah nyembah salib dari salib. awal gue bilang nyembah Udah salib. dibilang sama Nyembah Kelvin. salib. Enggak, aku nyembah salib enggak. Iya, kalian kalau di dalam gereja menghadap ke salib. Aku dari lahir aja nggak pernah ke gereja. Ya, gue gak peduli orang tua lu. Ya orang tua lu nyembah salib, bre. Lu termasuk Kristen yang nggak ikut aturan lu. Gini loh, kan nggak, kami ini bicara tentang ajaran. Kalau lu mau nunggingin Yesus sekalipun mah buat kita nggak masalah. Lu mau pijak-pijak patungnya Yesus bagi kita nggak masalah. Tapi yang jelas secara universal agama lu itu penyembah salib. Kenapa? Karena dari dasar pemikiran lu mengatakan bahwa kami itu beribadah menghadap ke
Ka'bah, kau bilang kami menyembah Ka'bah atau batu Hajar Aswad, ya sama. Nenek moyang kau, mama kau, bapak kau, semua itu penyembah salib. Betul kata si Kores, karena nggak ada Yesus di situ, yang ada cuma kayu salib sama patungnya aja. Betul ini Kel, luar biasa juga Pinnya. Berarti betul mereka nih penyembah. Iyalah, ya. Kan kita harus tahu dong, dalam hadis kan dijelaskan gitu, penyembah salib dikumpulkan dengan sesembahannya. Loh, kok penyembah salib? Cek percek ya memang begitu ternyata. Aku pernah baca Quran. Masya Allah. Aku kan cuma cari kebenaran naik ke Kumal ini. Nah, itu kok Komalinya cari kebenaran. Cari kebenaran. Aduh, bacot, bubuk lah bre. Enggak, setelah Duluan siapa? cium-cium Duluan salib, siapa? dia sadar, baru sadar. Tadi omonganmu itu loh, tadi Duluan setelah siapa? lihat Duluan siapa tadi? duluan siapa? Perasaan gak ada yang duluan, Bang. Nggak ada duluan-duluan. Iya, karena ketika kamu membuat sebuah statement, kami menyembah kepada batu karena kami menghadap kiblat, itu kan kau yang blunder sendiri. Emakmu, bapakmu yang Kristen itu menyembah kepada salib. Itu fakta, pakai parameter kau. Aku kan cuma bertanya. Kami cuma menjawab. Tapi ini lucu, ini lucu. Apa judulnya nih? Goyang pukulan mautnya Yakub kepada Tuhan. Kan Yakub bergulat dengan Tuhan nih. Ini lucu nih. Ada dibesari host. Ini lucu nih. Goyangan pukulan Yakub kepada Tuhan. Teret. Oh, jadi Yakub mukulin Tuhan gitu. Iya, iya. Tuhan kalah. Asik. Apa-apalah. Ya, gitulah ya Karena kenapa? kawan-kawan. Mereka nggak ada tuntunan untuk ibadahnya gitu loh. Jadi dia tuh apa ya, bereksegese sendiri sama mereka kan. Si Amos Macam-macam. ini kalau beribadah Bunda, dia menghadap ke toilet, artinya dia nyembah toilet. Kalau dia menghadap ke helm, dia menyembah helm. Jadi makanya dia kalau mau menyembah itu kepalanya diletakin ke mana gitu, bingung dia. Betul. Apalagi Amos yang mau kau tanya? Berarti kepala kalian dinaikin ke lantai, berarti menyembah lantai. Mana ada kepala dinaikin ke lantai? Berat kali kau Bang Amos. Apalah kepala kok dinaikin ke lantai? Berat Bang Amos ini berat. Adanya. Udah berapa lem habis? Nggak punya tujuan hidup dia. Kepala kalian dinaikin ke lantai. Tujuan hidup. Beri aku Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 148, walikulli wajahatu huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat di mana mereka menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kalian semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi diceritakan dalam Al-Quran bahwa setiap umat yang kepada mereka datang Nabi, datang Rasul, datang utusan, itu mereka memiliki arah ibadah. Contoh kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi. Mazmur 5 nomor 8 atau Mazmur 108 nomor 2. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya fa'ani berof kadekha apo patekha estakhafi el hekal kadeska bir atika. Panas. Tetapi aku berkata, dengan kasih setiamu yang besar aku akan masuk ke dalam baitmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang suci dengan takut akan engkau. Jadi Al-Quran itu tidak pernah keliru kemudian ketika diterangkan bahwasanya Bani Israel itu memiliki, semua nabi ya, memiliki arah ibadah. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang suci
dan memuji namamu, oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab ku buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Aku hendak estakhafi el haikal kadeska POD et semeka. Jadi merujuk kepada ibadah sujud, arahnya kepada bait suci yang suci. Bait suci yang sudah dimuliakan oleh Tuhan. Jadi nggak bisa kemudian kita itu menghina orang Islam karena sujud menghadap ke Baitullah. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah derek, maka mereka pun akan menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat, derek. Jadi kiblat itu adalah derek dalam bahasa Ibrani. Jadi orang Kristen ini memang karena dia agama Roma, dia nggak bisa menemukan dalam agama mereka materi-materi seperti ini. Karena bukan agama samawi, mereka adalah agama buatan manusia. Kayatsi amkalami kama al-ofo baderek, menghadap atau mengarah ke kiblat, menuju Asher, isi lakem. Itu jelas itu. Jadi kita umat Islam nggak bisa dihina-hinakan dengan orang yang awam yang tak tahu materi. Ya itu disebabkan karena orang-orang ini memang harus belajar supaya mereka itu meninggalkan kegilaan beragama dengan menghadap kepada batu zakar yang kemudian dibuat patungnya di gereja mereka. Al-Quran tidak bisa keliru. Walikullin wajhatuhu wa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Tadi ada saya dengarkan penghinaan tentang sujud, muka simpan di tanah. Justru penghambaan, puncak penghambaan manusia itu ketika kemudian itu wajah menyentuh ke tanah. Siapapun dia, mau dia presiden, mau dia raja, mau apapun, itu adalah ketundukan. Iblis disuruh tunduk kepada Adam, itu ketundukan. Siapa yang tidak mau sujud dalam beribadah berarti dia iblis. Kenapa? Karena dia sombong. Dia merasa dirinya hebat, merasa dia itu adalah punya spesial, punya kredit plus di dalam kehidupannya. Padahal Matius 26 nomor 39, Yesus menyimpan wajahnya di lantai, sujud dia sama seperti umat Islam. Lalu dikatakan di dalam Yohanes 14 ya, teman-teman, nomor 27 kalau nggak keliru saya. Di situ diterangkan bahwasanya siapapun kemudian dunia harus tahu bahwa Yesus itu adalah hamba yang taat yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel untuk kemudian ibadah dan taat berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberitakan ini tidak seperti yang diberitakan oleh dunia kepadamu. Jadi Yesus itu memberitakan tentang pola kehidupannya. Yohanes 10 nomor 27, barang siapa aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus sujud, pengikutnya yang asli sujud, bukan salto-salto, jingkrak-jingkrak, tripping, bukan. Jadi kalau pengikut Yesus itu wajib Muslim, pengikut Yesus itu wajib Islam, nggak bisa tidak. Karena Islam mempraktekkan apa yang Yesus lakukan. Yohanes 14 di situ juga Yesus mengatakan bahwasanya jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan dan mendengarkan perkataanku. Alhamdulillah kita sebagai umat Islam melakoni itu. Satu lagi, saudara, ketika Anda melihat di dalam Yesaya 66, di situ Tuhan memproklamirkan apa? Sabat boleh berganti sabat, bulan berganti bulan. Akan tetapi seluruh manusia akan datang ibadah sujud kepadaku. Kristen di gereja nggak bisa sujud. Begitu dia sujud, jidatnya akan ketabrak dengan kaki atau pantat meja, kursi. Ya, kursi depan. Tidak bisa dia Kristen. Karena memang Kristen ini adalah agama karya Romawi, bukan karya para nabi. Tak ada nabi yang mengajarkan menyembah kepada senggok bayi, nggak ada. Tak ada nabi yang menyembah kepada manusia, tak ada nabi kemudian memanggil Tuhan kepada manusia. Tak ada nabi yang mengajarkan itu. Intinya Kristen ini adalah agama anti Yesus. Itulah Kristen. Karena Yesus sholat, Yesus sujud, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus bersyahadat. Semua yang dilakoni umat Islam dilakoni oleh Yesus. Kristen ini adalah agama barat buatan orang barat
yang mana Kristen ini adalah anti terhadap ajaran para nabi, anti terhadap ajaran Tuhan. Demikian. Kalau ada materi atau pertanyaan yang lebih berat atau ada hinaan hujatan yang lebih berat, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terus kenapa Bang Juma kebanyakan orang Kristen menuhankan Yesus ya? Iya, karena Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24 bahwasanya penyesat ini, nabi palsu ini akan bermukjizat, dan mukjizatnya ini akan dipercaya oleh orang-orang yang berpola pikir lemah, sehingga menganggap bahwa apa yang dibawa oleh para nabi palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Coba Anda baca Matius 24 nomor 24. Nabi palsu akan menyesatkan banyak orang, bahkan termasuk orang-orang pilihan juga akan disesatkan oleh nabi palsu tersebut. Nah, begitu juga di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan dengan sangat jelas bahwasanya iblis bersumpah akan menyesatkan kemudian semua manusia, kecuali mereka yang ikhlas beribadah kepada Allah. Apa polanya kemudian? Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Selanjutnya, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Kenapa orang Kristen ini banyak menyembah Yesus? Karena semua orang Kristen itu makan makanan yang diharamkan. Nabi Adam alaihissalam diharamkan makan buah ilmu pengetahuan, dimakan, ikut iblis. Babi diharamkan, Kristen makan, ikut iblis. Itu makanya banyak. Al-Quran itu ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi setan itu selalu menjerumuskan manusia dalam kesesatan melalui makanan. Makanan yang menjadi cara iblis menyesatkan manusia. Nah, kalau Anda kemudian bertanya kepada saya sebagai seorang muslim, kenapa Kristen banyak seperti itu? Maka saya mengatakan, satu, Al-Quran menjelaskan bahwa iblis itu akan membuat kejahatan itu menjadi seperti indah, sehingga kalian menganggap bahwa menyembah Yesus itu adalah sebuah kebenaran. Di dalam Al-Quran diterangkan iblisnya bersumpah dan mengatakan kepada Tuhan, Rabbi, Tuhanku, ketika dia kemudian diberi izin. Kan ada dalam kitab Simon, iblis telah diberi izin untuk menyesatkan manusia. Ada kan? Rabbi bima aqwaitani la uzayyanna lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in. Nah, tolong ditegur saya kalau salah ayatnya. Iblis berkata kemudian, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka yang hidup di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi kalau Anda kemudian merasa bangga dengan banyaknya Anda tuh, ya iblis yang bersumpah dan merasakan kejahatan itu menjadi indah. Menyembah Yesus itu kejahatan, karena Yesus itu bukan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tapi siang malam kita sampaikan itu pun percuma, karena Anda menganggap indah menyembah Yesus itu. Kenapa demikian? Karena Al-Quran sudah mengatakan, aku iblis akan menjadikan kejahatan bagi mata orang-orang kafir itu adalah sesuatu yang indah. Nah, jadi Anda ke gereja itu dengar musik, terang dang 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 nadung berkatap tap tap tak terap tum dak rak tak tak rumah ka ando peraka tua oh ambe bantum mana masai balona muremo minum ballo DM berkata, aku berkata DM perkatua ake sulemo dio banuana na kengke polona asu bolong. Nah begitu, jadi terasa indah lagu-lagu, apalagi kalau sudah musiknya itu indah kali sampai keluar air matanya, karena saking indahnya terperangah dengan kesesatan, menyembah manusia, merasa indah.
Itu sumpah iblis. Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ar wala ugwiyannahum ajmain. Itu seingatku itu Al-Qur'an surah Al-Hijr ya. Seperti itu, Bung. Jadi kalau tanya, ya itu jawabannya. Indah kali tuh masuk ke nyanyi. Oh, malam kudus. Susunya sepinya. Salah lagunya. Kayak gitu-gitulah. Kurang lebihnya gitu. Anda lah pikirkan sendiri tuh. Dia apa judulnya itu Bang? Bagus loh. Iya, DM Prakatua. Oh. Terus Bang Juma, bagaimana kita mengetahui gangguan iblis terhadap diri kita? Oh, gampang. Gangguan iblis itu kalau Anda menatap apa yang Anda lakukan di dalam keagamaan Anda bertentangan dengan akal Anda, bertentangan dengan para nabi, tapi Anda anggap itu adalah sebuah kebaikan, kebenaran. Contoh, menyembah Yesus. Indah kan terasa Anda tuh nyembah Yesus, misalnya ibadah minggu. Indah kan itu, Natalan. Wah, enak kali. Tapi apakah itu benar di mata Tuhan? Kalau benar, mana dalil pembenarannya dari firman Tuhan para nabi? Ada enggak? Enggak ada. Maka untuk mengetahui itu, bahwa itu adalah iblis, itu cakupannya itu di situ. Anda merasa indah kemudian apa yang Anda lakukan. Itu untuk mendeteksi. Yang kedua, secara data. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kalau di Islam kan tadi, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Itu kan jelas tuh. Kalau di Islam, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Kan jelas tuh kalau di Islam. Ya. Nah, kalau di Anda baca Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Anda menyembah Yesus? Atas keinginan siapa Anda tidak bersunat? Atas keinginan siapa Anda ibadah hari Minggu? Atas keinginan siapa kemudian Anda makan babi? Atas keinginan siapa Anda makan makanan yang menjijikkan? Coba. Atas keinginan siapa Anda kemudian Natalan? Siapa yang ngajarin itu semua? Iblis. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Dari buahnya kau bisa mengenal dia. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu semua adalah tanda-tanda ajaran setan itu. Tapi apakah Anda ngeh? Apakah Anda sadar? Apakah Anda mau keluar dari ajaran itu? Tidak. Anda menganggap itu adalah sebuah kenikmatan, adalah sebuah kebenaran. Kenapa demikian? Karena iblis sudah bersumpah, Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard. Tuhanku, oleh karena engkau memutuskan aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Coba, Al-Quran tidak pernah salah. Untuk mendeteksi Al-Quran ini salah ataupun benar, lihatlah Anda, apakah ada kemudian dalam kitab saudara ibadah minggu, makan babi itu dihalalkan, menyembah Yesus itu dibolehkan. Ada enggak? Tidak ada. Tapi Anda merasa itu kebenaran. Kenapa? Karena setan yang mempengaruhi Anda. Anda tahu penyaliban itu adalah rekayasa iblis. Anda tahu pengkhianatan Yudas karena ada iblis. Anda tahu imam kepala membuat tipu muslihat karena iblis. Anda tahu mahkamah agama kemudian melakukan kesaksian palsu karena iblis. Anda paham. Tapi apakah kemudian Anda mau sadar untuk memahami apa yang Anda tahu itu? Tidak. Anda merasa itu indah. Padahal yang memberikan hadiah salib kepada Anda itu adalah iblis. Yohanes 6 nomor 70. Tapi Anda tidak sadar itu. Anda nggak sadar. Kenapa iblis menjadikan sesuatu kejahatan, ya, batil menjadi indah di mata Anda? Itu makanya ke gereja. Malam kudus, duduk bersila kita sambil meminta Tuhan. Prakatua. Kan gitu. Ada dalilnya kan?
Jangan kau minum air saja, campurkanlah alkohol sedikit. Agar apa? Pencernaanmu kenapa? Hah? Pencernaanmu kenapa? Lancar, katanya. Di mana dalilnya itu, Dek? Ada yang ingat nggak? Nah, itulah yang dikatakan. Lalako moko dio banuana na bengang ko tuang si jarekeng manemu mandio mu minundu kami na musulina kong ko pelok mu asu bolong. Ah, itulah yang kena lagunya tuh. Bang Handi. Gitu, Bu. Aku nggak tahu artinya tapi aku lucu. Ya udah, tertawa aja Efesus lah. 5:18 Bang. Nah, apa Bukan Bu itu. Nina? Yang Apa ini, yang ini, bunyinya? yang si dia suruh minum anggur sebelum mati itu. Ah, itulah. Jadi terasa indah ajaran itu. Kenapa? Karena iblis yang bekerja. Coba bayangkan ya. Iblis merasuki Yudas agar Yesus disalibkan. Artinya kalau Anda sadar tuh, Tuhan mengatakan di dalam Yohanes, ini kalau ngantuk kayak gini error. Di dalam Kisah Para Rasul 23, Kisah Para Rasul, Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Karena aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Oh mama, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kalian malah dibenarkan, dihapuskan dengan membunuh orang yang benar. Kan tidak nyambung itu. Tapi kan Anda tidak akan pernah sadar. Kenapa? Karena Anda menganggap itu adalah sebuah keindahan. Siapa yang membuat itu? Ya iblis. Padahal nyata loh itu. Dari buahnya kamu melihat nabi palsu itu. Hasilnya, karpos dalam bahasa Yunani. Apa hasil pengajaran nabi palsu? Membuat orang memanggil aku Tuhan. Membuat orang bernubuat pakai nama aku. Membuat orang-orang bermujizat pakai nama Yesus. Membuat orang-orang mengusir setan pakai nama Yesus. Anda sudah ada pada poin itu. Setiap hari Anda bangga. Pendeta Anda, Andi Simon, mengobati orang. Anda bangga dengan itu. Anda menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Anda menganggap itu adalah sebuah keindahan. Oh, Kristen menang, Kristen menang. Tapi Anda lupa. Oh, iblis itu sudah bersumpah akan menjadikan sesuatu itu indah gitu loh. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi jangan kemudian Anda mengatakan, wah ini Kristen ini benar karena banyak yang oh tidak, jangan salah. Bahkan di dalam surah Al-Araf ayat berapa itu? Ayat 17 dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku iblis akan mendatangi anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.